Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gimana kabar, Bu? Alhamdulillah. Nih pasti pada komen. Iya, ini bukan, saya kan orangnya alergi kepiting, bukan udang, kepiting. Makanya saya mikir kepiting teh naon sih enaknya. Jadi saya makan, saya nggak tahu makan makanan, saya nggak tahu di situ ada kepitingnya. Langsung, hari saya sampai batal MPI kan hanya karena ini. Pekan depan insya Allah udah diobatin. Kalau bengkak loh, sini. Jadi sekarang teh kayak gitu, titik-titik ya. Apa Bu? Di laser, cek saha laser. Paham, di laser, senang di laser. Apa namanya? Kepiting. Jadi kalau mau ngasih makan ke saya, nah GR. Karena tong berbau kepiting. Udang kecil saya alergi. Kalau mau ngasih ke saya udang-udang gede gitu. Emang kudu mahal wae saya mah orang tuh. Udang lobster gitu ya. Oke Kang, gini, karena waktu kita sudah agak siang ya. Tadi sudah diisi dulu oleh siapa? Pak Ustadz Abu Robani. Terus terus tak terasa Ibu, Bapak, hari ini kita sudah berada di tahun 1436 Hijrah. Alhamdulillah Allah masih memberikan umur, karena ada beberapa sahabat kita yang tidak bisa menikmati 1436 Hijrah. Padahal boleh jadi umurnya lebih muda dari kita. Percaya nggak, ada orang yang seusia saya, seusia ibu bapak, sekarang ini sudah tinggal tulang belulang. Kalau nggak percaya, sok datang ke kuburan, lihat tanggal lahir dan tanggal kematiannya. Ada yang saya lihat tanggal lahirnya dia lebih muda 10 tahun dari saya, tapi tahun 2000 sudah meninggal. Alhamdulillah saya masih bisa beraktivitas seperti ibu bapak sekalian. Makanya detik yang kita lalui harus disyukuri, karena ini sisa waktu saja. Makanya rugi sekali orang yang masih oleh Allah diberi kesehatan, diberi kesempatan, tapi tidak digunakan untuk kebaikan. Makanya Rasul mengatakan, nikmatani magbunun fiha katsirun minan nas. Ada dua macam nikmat yang suka dilupakan orang. As-sihhatu, nikmat sehat, wal farogu, dan nikmat umur. Jadi apa yang sering dilupakan? Sehat, umur, ya. Kalau lagi sehat sok gunakan untuk kebaikan. Karena kita baru merasakan betapa sehat itu mahal kalau udah sakit, ya. Kita ini baru diberi, bukan baru tenan bahasa Indonesia. Sariawan. Kalau terlalu lama di luar negeri begini nih, sampai lupa bahasa Indonesianya barusuh. Sariawan itu ya bibir pecah-pecah ya, bukan bibir sih, lidah ada boroknya gitu. Ngeri gitu. Kan ngomong juga kan gitu. Iya, ya bisa cara mah. Iya gitu. Makanya Bu, ke suami teh tong cerewet teuing bisi kete sariawan. Gitu. Jadi sebenarnya baru dikasih sariawan saja kita sudah tidak bisa menikmati makanan. Teman-teman makan cireng, makan keripik ya Pak ya. Saya nggak bisa makan. Ayo Pak, enak loh. Ya, ayo tuh bubur lemu. Kenapa? Sedot gitu. Kenapa? Karena di sini. Padahal sederhana loh sariawan, ya. Nah, hari ini kita di 1436 Hijrah. 1436 Hijrah. Saya dalam rangka tanda petik menyambut tahun baru Hijrah, hari ini saya ingin bahas tentang
refleksi hijrah untuk perbaikan diri. Hari bulan minggu kemarin saya bicara apa? Kesehatan ala Rasulullah. Ada berapa poin kesehatan ala Rasul? 7. Sudah diamalkan? Insyaallah. Jadi ada 7 cara sehat ala Rasul. Sudah diamalkan? Insyaallah. Pal kaki udah diamalkan? Kayak orang tinggal di catatan. Ya. Oke. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, ya. Penanggalan dalam yang dipakai di dunia saat ini yang paling populer merujuk kepada 2 tolok ukur. Apabila yang jadi tolok ukurnya adalah bulan mengitari bumi, maka melahirkan penanggalan Komariah. Komar itu artinya bulan. Komar itu artinya bulan. Ya. Nah, artinya bulan mengitari bumi, maka tolok ukur dari perputaran bulan mengitari bumi itu melahirkan sistem penanggalan Komariah. Di mana sistem penanggalan Komariah inilah yang menjadi rujukan penanggalan hijrah dalam kalender yang kita pakai. Kemudian kalau penanggalan yang kedua adalah Syamsiah. Syamsiah itu, Syamsun itu artinya matahari. Ini mengandung makna bahwa yang jadi tolok ukurnya bumi mengitari matahari. Nah, ketika yang jadi tolok ukur yang menjadi sumbu yang jadi utamanya itu adalah matahari, artinya bulan mengitari matahari, karena matahari itu menjadi sumbernya, maka disebut Syamsiah. Syamsiah itu, Syamsun itu matahari, ya. Makanya kalau namanya ada orang Samsudin itu kudu bersinar seperti matahari agamanya itu. Mas Syamsuddin preman ujung berung itu cocok, ya kan? Jadi kan matahari agama tuh maksudnya harus bercahaya kan gitu. Nah teman-teman sekalian, Syamsiah ini melahirkan penanggalan Masehi. Karena tolok ukurnya beda, maka perpindahannya juga beda. Ketika bumi mengitari matahari, itu perpindahan tanggal dan harinya jam 00. Ketika bulan mengitari bumi, maka perpindahan harinya adzan maghrib. Jadi kalau kita bicara tentang penanggalan Komariah atau hijrah, maka perpindahan harinya nanti maghrib. Sekarang hari apa, Bu? Ahad. Begitu adzan maghrib, Allahu Akbar, maka dalam penanggalan hijrah itu sudah kategorinya Senin. Ini sederhana, tapi ini berkaitan dengan ritual. Anda harus mengerti itu berkaitan dengan ritual. Ketika ibu bapak menentukan hari akekah, kalau ibu melahirkan hari ini ba'da maghrib, ngitungnya jangan hari Minggu lahir teh. Untuk akekah itu harus Senin. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti akekah hari Minggu. Tapi kalau Anda melahirkan hari ini, ya, sebelum maghrib, maka ngitungnya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Akekahna Sabtu. Itu teh banyak yang salah ngitung. Can atuh salah dikit ya. Ngitung mah dikit juga kudu bener. Awas ya. 10 dikurangi 5 sabaraha? Genep. Berai kurang hiji atuh. Jadi kan nggak boleh ari ngitung mah kudu bener, kudu akurat. Jadi gini, tuh cuma beda tetap aja ngitungnya kudu bener. Kalau Anda akekah itu gitu. Makanya kemarin ada yang minta acara ke saya. Pak Am, bisa nggak ngisi acara renungan tahun baru hijrah? Jam berapa? Jam 00. Salah. Etama tos masuk tanggal 1 hijrah. Dia menggunakan tolok ukur Masehi. Mun renungan tahun baru Masehi tajam 00. Kalau renungan tahun baru hijrah mah kudu menjelang maghrib gitu. Jadi henteu capek teuing orang teh maghrib tah. Kan gitu. Mun tahun baru jam 00 kan kitanya jadi mengubah jam tidur sebenarnya.
Gitu. Nah, jadi teman-teman ini sangat sederhana tapi perlu Anda pahami, dan jangan Anda kira ini sederhana kalau berpikirnya 1400 tahun lalu, karena waktu itu ilmu astronomi belum mapan. Makanya dulu umat di luar Islam ada yang beranggapan bahwa matahari itu mengitari bumi. Ya. Salah satunya umat Kristiani itu beranggapan bumi itu utama, jadi matahari itu muterin bumi gitu loh. Jadi bumi itu dianggap sebagai sentral. Nah, sampai kemudian untuk ilmu sekarang makan pasti itu teh salah. Tapi Anda berpikirnya 1400 tahun lalu dong. Coba buka surat Yunus ayat 5. Dan Anda makan orang soleh kudu ku Quran wae baru percaya. Anda mah beda. Mun ku Quran baru percaya Anda mah. Kalau nggak pakai Quran mah Anda mah cicingnya cuek gitu kan. Begitu Quran kakara percaya. Tapi bagus kalau ngomong agama kan kudu pakai ayat Quran. Ya. Ayat 5 saya. Surat 10 ayat 5. Ya. Lihat tuh di daftar isi kalau susah mah. Ada kan? Kasihan ada yang masih cari di daftar isi, halaman berapa? 200? Yang di Quran Al-Mu'asir itu 208. Di luar Mu'asir saya tidak tahu. Jadi yang Qurannya Mu'asir halaman 208. Yang bukan Mu'asir saya tidak tahu. Nah, kita lihat. Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun." Ya. Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Sayang, dengar. Zaman baheula susah untuk mengatakan matahari bersinar itu maksudnya matahari itu punya api, bola api sendiri. Jadi dalam Quran dia itu artinya benda langit yang punya api sendiri. Itu yang kemudian dalam bahasa sekarang disebut bintang. Jadi apa bedanya bintang dan planet? Kalau bintang itu punya bola api sendiri. Makanya matahari kita itu adalah bintang. Dan bintang matahari kita itu bintang kecil. Ya. Bintang yang kecil, udah gitu bintang yang tidak panas karena warnanya bukan biru. Warna matahari kita kan merah ke kuning-kuningan, jadi apinya nggak begitu panas. Kalau ibu masak komporna biru, tak bagus, cepet matangnya. Mun berem, tak lama matangnya. Jangan sok mehong. Bener gak sih? Iya kan? Sok. Ibu saya suka gini, benerin cana kompor. Kenapa? Tuh berem jeung koneng cana sok mehong. Begitu udah dibenerin teh langsung biru. Ya. Gitu. Jadi ternyata matahari kita itu kategorinya bukan warna biru si apinya itu, tapi kuning kemerah-merahan. Berarti matahari kita itu bukan bintang yang panas. Bukan. Anda teh jangan gini, cuk saha teu panas. Maksud saya adalah, nah gini dengar. Kata siapa nggak panas? Maksudnya dibanding dengan bintang lain, matahari kita teh nggak panas gitu. Panas sih, tapi maksudnya nggak sepanas bintang lain. Bisa dianggap cenah. Aku baru dengarnya Ustadz ngomong matahari nggak panas. Panas maksud saya dibandingkan. Dah kudu jelas wae Anda mah. Hari saya salah ngomong dikit langsung sesat, nah kan? Langsung diponis sesat, masa matahari tidak panas. Maksudnya tingkat panasnya itu, panas matahari kita, tingkat panasnya dibanding dengan bintang yang berwarna biru, yang warna biru itu lebih panas gitu. Nah ini disebut dengan dia'a. Dia punya sinar. Dan bulan bercahaya. Kata-kata nuro itu artinya dia tidak punya bola api, tetapi dia mendapat pancaran dari yang lain. Kalau sekarang ini nggak aneh. Kita juga waktu SD udah tahu yang kayak gini. Ini kan yang saya ceritakan di pelajaran SD kelas 3.
kelas akselerasi tapi. Nah, tapi ini ceritanya zaman baheula, saudara-saudara. 1400 tahun lalu ini susah mencerna ini. Nah, kemudian yang paling penting adalah ada kata-kata wa qaddarahu manazila, ya. Allah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui hitungan tahun dan waktu. Jadi, peredaran bulan mengitari matahari, peredaran bulan mengitari bumi itu ada manazil, ada orbitnya. Jadi tidak sembarang. Ada jalurnya. Udah gitu si kendaraan tadi, matahari, bulan, bintang tuh bergeraknya tidak sembarang. Katanya, bumi kita mengitari matahari kecepatannya kurang lebih 100.000 km per jam. Kalau matahari kita terlalu cepat, apa yang akan terjadi? Misalnya 200.000 km per jam, cepetin gitu. Dia tancap gas misalnya si matahari itu. Apa yang akan terjadi, Bu? Apa, Bu? Ya, mun kareta cepet teuing kumaha? Kaluar tina rel. Tong waka ujug tabrakan heula, kaluar. Kan gini kieu nya, kieu sok bae. Mun kareta, ya kareta harusnya kecepatannya 100 km per jam. Iya 300. Peluangnya apa? Keluar tina rel. Kalau bumi kita itu terlalu cepat, dia keluar itu dari relnya. Lah, teuing ka mana leungit? Kan? Makanya bumi kita itu konstan di rel yang benar, gitu. Ya. Walaupun keretanya bagus, ari relnya nggak bagus, si kereta itu mengikuti kekuatan rel. Kan tuh orang kereta api ngomong gitu. Pejabatnya, ini kereta ini kecepatannya bisa sekian tapi relnya belum siap, gitu kan. Ari anda sok denger berita tara, tapi gitu gitu. Relnya bagus, kereta baheula. Jadi antara rel dengan kereta kudu kayak misalnya kita naik Shinkansen, itu antara rel jeung kereta udah matching, maka kecepatannya luar biasa. Nah sekarang matahari kita itu ada manazil, ada garis orbit. Kalau keluar dari garis orbit gimana? Ya, kalau dia keluar menjauh dari matahari, maka bumi kita akan membeku. Gitu. Kalau terlalu lambat dia dimakan oleh matahari. Kenapa? Karena matahari kita kalau diumpamakan, diilustrasikan tuh segede bola basket, sementara bumi kita hanya segelai kacang hijau. Bandingkan kacang hijau dengan bola basket. Ya. Coba bayangkan, ya. Betapa kecilnya. Berarti yang dijelaskan di ayat ini sekarang mah dipahaminya gampang. Dah kita sudah belajar dasar-dasar astronomi dulu, teu ngarti oge. Kan? Ya. Tapi menurut konteks ayat ini zaman baheula, zaman dulu, ketika ilmu astronomi itu belum matang, belum terbentuk, ya. Fenomena astronominya udah ada, tapi menjadi sebuah disiplin ilmu kan belum lama sebenarnya. Nah, jadi fenomena itu sudah ada, tapi menjadi sebuah disiplin ilmu belakangan. Ya, gitu. Nah, ini yang disebut lita'lamu. Dengan cara begitu, karena bumi, matahari, bulan itu ada orbitnya, berjalan pada relnya dengan kecepatan yang sudah konstan, itu yang membuat lita'lamu adada sinina wal hijab. Kamu bisa menentukan tahun, bulan, hari, bisa menghitung dengan takaran, menjadi sebuah takaran waktu, gitu. Ya. Sengaja dijelaskan, dah baca sendiri makanya naon sih maksudnya itu. Allah menciptakan hal itu dengan ini penting nih, Bu, Pak. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haq. Allah ciptakan itu dengan sebenar-benarnya. Maksud dengan sebenar-benarnya kata para ahli tafsir, berarti itu diciptakan dengan sebuah sistem yang baku. Itu yang kemudian melahirkan rumus, karena kan konstan, bisa dihitung dengan bisa diukur, ya. Mana normal, mana tidak normal, karena ada suatu batas kenormalan. Begitu saya ditensi, ya, apa kata dokter? Pak Am, ini agak tinggi loh. Berapa, Dok? 140/100. Ini pernya itu terlalu tinggi untuk usia Pak Am. Kenapa dokter bisa mengatakan saya pernya itu terlalu tinggi? Karena yang normal itu 80.
masih bisa ditoleransi 90. Ini saya 100, berarti ada yang nggak normal. Kenapa dokter bisa mengatakan ada sesuatu yang nggak normal pada diri saya? Karena diketahui yang normal, Gusti. Karena diketahui yang baku, yang benar tuh yang mana. Begitu keluar dari kebakuan, berarti disebut anomali, gitu. Jangan bikin emosi, Pak Yaki. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Ya, Allah jelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang yang berpengetahuan. Jadi gini, ternyata yang Allah jelaskan itu ada yang bisa dipahami hanya oleh orang yang berpengetahuan. Kayak ibu bapak di sini kan berpengetahuan, jadi langsung gitu. Tapi bagi yang tidak berpengetahuan teh, naon sih maksudnya ya teh? Naon sih? Jadi ternyata Quran ketika kita baca, kalau kita berpengetahuan kita bisa memahaminya. Ketika kita kurang pengetahuan, kita tidak bisa memahaminya. Ya, saya kasih kompas ya Bu, bisi nyasab ya bawa kompas. Kalau Anda tidak tahu cara menggunakan kompas, bingung. Nah, hanya teh jarum nanti ke mana nya? Jarum nanti ke mana? Utek-utekan ke mana sok? Teh cicing deh, nah ke mana? Bu, untuk pakai kompas kan kudu ada tahu ilmunya. Ya misalnya teman-teman yang suka mendaki gunung apa, dia tuh udah tahu cara menggunakan kompas. Ya, kayak Kang Jai mah kan dia mah pendaki gunung apa? Tangkuban Parahu. Jadi tuh kudu pakai kompas. Kan gitu. Nah, tapi teman-teman kita yang wah gitu, ya itu tuh kompasnya justru kalau yang digital boleh jadi ada ketergantungan terhadap baterai. Sekarang baterainya habis gimana? Makanya walaupun yang sudah canggih apa, bawa yang manualnya. Anda kira pesawat-pesawat hebat setingkat A380 yang belum pernah Anda naiki itu, ya kan? Baru denger, ya. A380 itu tidak ada yang manualnya, tetap itu pesawat secanggih apapun dia bawa yang manual. Ini kata cek si pilot pernah ngomong ke saya. Saya geda dengar-dengar ting urusan eta. Jadi ada pilot yang sudah pengalaman, dia bilang, Pak Am, canggih-canggihnya pesawat, kita itu tetap ada yang manualnya. Kenapa? Antisipasi andai semuanya itu namanya yang elektrik itu kan bisa ada masalah. Nah, yang manual. Jadi teman-teman kita yang pendaki gunung walaupun sudah ada yang digital, manualnya bawa. Yang manual itu ada ilmu. Nah, bagi orang yang tahu ilmu mah simpen, tahu timur barat, tahu. Sok saya kasih ke ibu. Ya dengan aya N, aya W. N W terus tahun di S U U ya. N S ya tenaon NU jeung kikituan itu sok. Bagi orang yang tidak tahu itu tidak ada arti kan? Bagi orang yang tahu berarti itu yang dimaksud. Quran itu akan dimengerti oleh orang yang berpengetahuan. Jadi artinya kalau kita baca Quran terus ya nggak ngerti ya Quran teh tong nyalahkeun Quran, salahkeun sorangan. Kan gini, aku mah nggak ngerti itu Quran teh susah dicerna, lin susah dicerna kamu we ilmu. Jadi jangan nyalahin Quran gitu. Jangan nyalahin Quran. Kapasitas ilmiah kita belum memadai. Makanya di sini dikatakan Allah jelaskan ayat-ayat kebesarannya itu bagi orang yang mau berilmu dan dia berpengetahuan gitu. Ya, oke. Ya. Oh, boleh sok atuh.